Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7 pada hari ini, di mana kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari 1 Samuel pasal yang ke-18. Saudara, setelah Daud mampu mengalahkan Goliat, keberhasilannya itu membuat histeris banyak orang di Israel. Kenapa? Bersukacita, senang. Daud mulai menjadi idola bagi orang Israel. Bahkan di dalam lingkungan istana pun sudah banyak orang yang berpikir bahwa inilah pahlawan Israel sejati. Oleh sebab itu, Daud mendapatkan tempat di hati orang Israel. Namun, ada konsekuensinya. Apa itu? Tidak semua orang suka Daud. Ada juga yang iri dan tidak suka dengan keberhasilan Daud. Siapa itu? Nanti akan kita pelajari. Namun sebelum dahulu mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan mengurapi kita. Supaya kita mengerti firman ini. Dan mengambil rema di dalamnya. Maka berkatnya dicurahkan buat kita semua. Kami datang kepadamu Bapa. Kami hampiri tahta, menyembah Engkau Tuhan. Sebab Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang dahsyat. Segala perbuatanmu Shikirala rabaya rabaya Shikirala rabaya rabaya rabaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku mengerti segala rencanamu, ajak ku berserah hanya padamu.
Tuhan. Ya Yesus, ajar kami Tuhan, Tuhan, sebab Engkau yang berkuasa atas segala-galanya, Tuhan. Oreala rapa shandara takaya rabo, inamata kaya rala rapa shando. Jesus, 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 Jesus Tuhan. Kau yang membawa kami kemuliaan kepada kemuliaan. Bawa kami Tuhan, dan ajar kami supaya kami hidup bijaksana di hadapan-Mu, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Amin Tuhan. Bawa kami dan ajar kami kepada rancangan-Mu yang terindah. Dan ajar kami senantiasa untuk hidup di dalam hikmat dan kebijaksanaan-Mu. Supaya kami ketika diberkati Tuhan, kami tidak lupa diri bahwa dari Tuhanlah semuanya itu. Atau kalau kami sedang diuji oleh Tuhan, supaya kami tidak melupakan Tuhan, tidak mencari ilah-ilah lain,
tapi datang hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Roh Kudus terangi hati kami, supaya kami mengerti rancangan Allah, firman Allah, rencana-rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami siap belajar di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar sama-sama kita katakan, amin. 1 Samuel pasal yang ke-18 ada 2 perikop saudara. Yang pertama tentang Daud dan Yonatan. Seperti kita ketahui, Daud adalah orang yang diurapi Tuhan lewat Nabi Samuel. Dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pengganti Saul. Yonatan adalah anak Raja Saul. Jadi 2 pemuda ini bertemu di dalam sebuah kawasan kerajaan Israel. Di rumah atau istana Raja Saul. Mari kita lihat apa yang terjadi. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 terlebih dahulu. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Jadi Daud setelah perang menang melawan Goliat, diundang makan oleh raja. Di tengah-tengah pembicaraan sambil pesta itu saudara, mata Daud dan Yonatan itu berpadu pandang. Disitulah mulai timbul mengasihi, ya, mencintai, tapi bukan eros, ya. Karena apa? Karena Yonatan betul-betul kagum kepada pemuda ini. Sampai-sampai Saul melarang Daud pulang. Karena Saul mau Daud berlama-lama tinggal di istananya. Ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Saudara bisa bayangkan itu. Saking kasihnya Yonatan pada Daud, sampai peralatan perang itu diberikan. Daud maju berperang dan selalu berhasil di mana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Seperti pengantar saya tadi. Ini keberhasilan Daud ini mulai viral, saudara. Terdengar kemana-mana di penjuru Israel. Bukan hanya karena Israel terlepas dari ancaman orang Filistin yang dikepalai oleh Goliat itu. Tetapi lebih daripada itu, Israel sekarang punya jagoan yang luar biasa. Setiap kali Daud maju berperang, ayat 5 tadi, selalu berhasil. Kemanapun Saul perintahkan perang, berhasil. Ingat ya, ketika Daud mengalahkan Goliat, keberhasilan karena Tuhan bersama dengan Daud. Demikian pula, peperangan Daud kemanapun dia diutus berperang, selalu menang karena Tuhan bersama dengan Daud. Sampai-sampai mereka semuanya orang Israel itu sudah membuat sebuah keputusan. Inilah pahlawan kita. Inilah orang dan urapi Tuhan. Dan saudara, tidak sampai di situ. Kisah ini lalu ada sebuah titik balik dalam diri kehidupan Daud. Kenapa? Semakin orang Israel mengeluh-elukan Daud, ternyata Saul mulai membenci Daud. Kok bisa ya? Orang yang sudah memberikan kemenangan kepada Saul, orang yang sudah berhasil perang kemana-mana dan membawa kemenangan, kok bisa dibenci? Kok bisa ya? Raja punya tentara yang dielulukan dan selalu berhasil, kok malah dibenci? Rasa sayang Saul berubah menjadi benci. Kenapa saudara? Mari kita lihat. Pangkalnya seperti ini. Perikop yang kedua, Saul benci kepada Daud. Tetapi
pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saudara tahu? Yang menyebabkan rasa sayang, ya, rasa simpati dan kagum Saul kepada Daud berubah menjadi benci, bahkan berusaha ingin membunuh Daud. Karena apa? Karena orang Israel sekarang mulai menyanjung Daud. Nyanyian para perempuan kota Israel itu berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Laksa itu, satu laksa itu 10.000. Jadi kalau Saul cuman beribu-ribu, tapi Daud berpuluh-puluh ribu. Kira-kira seperti itu. Dan ini yang menjadi pangkal kebencian Saul. Mari kita lihat ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya nanti jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Kalau kita baca semuanya saudara, ada 3 kali Saul itu bertanya kepada orang-orangnya, anak siapa ini? 3 kali dia tanya, ini anak siapa? Mulai dari 1 Samuel 17 yang kemarin kita pelajari sampai dengan pasal 55 sampai ayat 55 sampai 58. 3 kali Saul sampai tanya, ini anak siapa? Kok demikian hebatnya? Tetapi ketika demi mendengar nyanyian yang seperti itu, rasa kagum, rasa cintanya, ya, rasa kasihnya kepada Daud itu berubah menjadi benci. Berubah menjadi benci. Kenapa? Karena ada iri hati di dalam diri Saul. Ini masalahnya saudara. Iri mengakibatkan benci. Dan kebencian yang selalu dipupuk saudara akan menghasilkan perbuatan untuk apa? Melenyapkan musuhnya itu. Melenyapkan orang yang sangat dicintai itu. Daud gak salah apa-apa kepada Saul. Daud gak pernah melakukan kesalahan kepada Saul. Bahkan kemana-mana membawa kemenangan bagi Saul. Ya. Tetapi karena Saul mendengar nyanyian tadi, itu membuat Saul merasa terusik. Sekarang mereka pada menyanyi seperti itu. Nanti akhir-akhirnya kedudukan raja akan beralih kepada Daud. Ternyata yang ditakutkan oleh Saul adalah kedudukan rajanya, tahta kerajaannya nggak mau berpindah kepada Daud. Mari kita lihat saudara. Dari awal sedikit ya. Ketertarikan Yonatan itu berbeda dengan ketertarikan Saul kepada Daud. Nanti pada waktu yang akan membuktikannya. Saat ujian datang, ya, lalu Saul limbung terhempas. Demi mendengar sesuatu yang menyakitkan hatinya. Disitulah ketertarikannya bergeser menjadi kebencian. Kebencian. Padahal Daud tidak salah. Alasan Saul benci karena faktor orang-orang yang menyanjung-nyanjung Daud. Di sini kita bisa lihat. Hati-hati, ya, waspada saudara. Maka tadi pujian mengatakan, ajar kami menghitung hari-hari supaya kami bijaksana. Kalau keberhasilan kita membuat orang itu kagum, menyanjung-nyanjung kita, saudara sadar dan paham ada orang yang membenci kita. Apalagi orang-orang itu yang terganggu oleh keberhasilan saudara.
terganggu oleh kesuksesan saudara, itu pasti ada benih-benih iri hati. Dan terbukti, Saul sejak saat itu mulai berusaha untuk membunuh Daud. Rasa iri menyelimat masuk, lalu ada dalam hatinya. Seperti dipupuk, begitu mendengar nyanyian itu seperti dipupuk iri hatinya. Semakin merasuk, semakin menusuk. Saudara. Itulah sebabnya rasa kasihnya seketika itu juga berubah menjadi benci. Sekarang niat Saul cuma satu. Bagaimana caranya melenyapkan Daud. Ayat 11 sampai 29 saudara. Itu menceritakan bagaimana Saul merancang, menyusun cara supaya bisa Daud mati tidak lewat tangannya. Itu cara yang pertama. Cara halus dulu gitu. Ini. Kalau kebencian dan iri merasuk dalam diri seseorang, itu cara-cara halus dulu dilakukan. Ya. Dahsyatnya dosa iri ini saudara. Relasi yang sudah bagus sekali akan hancur. Relasi yang dibangun oleh Daud dan Saul akan hancur. Bahkan bila perlu musuhnya harus dihabisi. Inilah akibatnya kalau orang membiarkan dirinya dikendalikan oleh ego. Dan saudara tahu, iblis memanfaatkan rasa ego itu. Mari kita lihat di ayat 10 saudara. Ayat 10. Iblis nunggangin sifat egonya Saul. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Ayat 11. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tapi Daud mengelak sampai 2 kali. Mari kita lihat. Kecapi yang sama dimainkan oleh orang yang sama. Kecapinya Daud dimainkan oleh Daud sendiri. Pada masa-masa di pasal yang ke-16, 17 itu. Ketika Daud memainkan kecapi, roh jahat keluar dari diri Saul. Karena kuasa Allah ada di dalam dentingan kecapi itu. Tetapi pada posisi sekarang ketika Daud memainkan kecapi, roh jahat sudah bercokol. Memiliki dasar dan fondasi dalam diri Saul, yaitu sifat benci dan egoisnya itu, maka roh jahat tinggal dalam diri Saul. Sekuat apapun Daud memainkan kecapi, yang ada dalam diri Saul cuman kebencian. Bukan roh jahatnya keluar, malah manifestasi kejahatannya terjadi. Apa itu? Melemparkan tombak supaya menancapkan kepala Daud di dinding. Sampai dilakukan berkali-kali terus. Dan Daud bisa mengelakkannya. Saya mau katakan, roh jahat jangan dikasih tempat dalam diri saudara dan saya. Roh jahat cuma butuh media kecil. Sifat iri tadi. Egois. Nggak seneng orang lain maju. Nggak seneng teman-temannya dipakai Tuhan. Nggak suka kalau gerejanya maju. Iblis cuma butuh celah kecil dan media kecil. Untuk apa? Menguasai anak-anak Tuhan. Sehebat apapun usaha Daud ketika dia main kecapi, Saul sudah kerasukan. Roh jahat punya pijakan, punya tempat berpegangan dalam diri Saul. Makanya dia tidak bisa diusir karena Saul mengizinkannya. Mengizinkannya. Oleh sebab itu, sadar kalau kita itu udah mulai ada rasa gak beresin dalam hidup kita. Entah kok kita iri ya sama orang. Kok kita jealous ya. Kok kita ada rasa gak suka ya orang lain maju gitu. Hati-hati loh saudara.
Iblis diam-diam punya pijakan loh. Iblis punya tempat loh di hidup kita, di hati kita. Mau ditengking kayak apa kalau iri hati belum keluar dari diri Saul, yang akan bisa. Semanis apapun permainan kecapi Daud, sehebat apapun dentingan dawai-dawai itu, tidak mampu mengusir kuasa kegelapan. Kalau yang punya tempat, orang dalam diri Saul itu mengizinkan kuasa kegelapan tinggal di dalamnya. Itu hati-hati. Oleh sebab itu, berjaga-jagalah. Peliharalah hati kita supaya penuh dengan kuasa dan kasih Allah. Kepada siapa? Sesama. Kita sedang mengucap syukur sama Tuhan. Kalau ada orang lain dipakai Tuhan. Kalau teman-teman kita sepelayanan dipakai Tuhan. Kalau teman-teman kantor kita sedang naik jabatan, naik posisi, bersyukurlah. Jadikan itu pemacu untuk kita sukses. Jangan malah iri. Kalau kita iri, kita dengki, kita egois, iblis punya pijakan. Hati-hati. Nah, kisah Daud dan Saul ini, saudara, itu akan berlanjut nanti. Sampai-sampai Daud harus melarikan diri dari Saul. Saya bisa bayangkan itu. Bagaimana seorang yang tadinya sangat dikasihi, bahwa bahkan Daud itu membawa tombak atau pedangnya, senjatanya Saul. Tapi sekarang dia harus melarikan diri. Bukan karena kesalahan Daud, tapi karena iri dan dengkinya Saul kepada Daud. Yang notabene dia adalah menantunya sendiri, saudara. Menantunya sendiri. Saul tidak suka Daud dicintai oleh seluruh orang Israel. Saul tidak suka ada nyanyian-nyanyian seperti tadi. Saul tidak mau ada hal-hal yang sanjungan kepada Daud melebihi dia. Padahal senyatanya perempuan-perempuan yang sedang menantikan Daud dan Saul pulang dari perang tadi, kan judul nyanyiannya seperti ini, saudara. Lihat, kita lihat ya. Saya akan ulang sedikit ya. Di ayat yang ke-7. Ayat 6. Lihat ini. Padahal kalau Saul tahu mengapa perempuan ini menyanyi-nyanyi, lihat alasannya seperti ini. Tapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul. Catat baik-baik, saudara. Kalau di Alkitab buku saudara ada, garis bawahi itu. Sebenarnya perempuan-perempuan itu keluar dari rumahnya, melihat berbondong-bondong, ya, pasukan Israel perang, lalu menang, mereka masuk ke kota Yerusalem lagi. Mereka menyongsong Raja Saul. Mereka sebenarnya tidak menyongsong Daud, tapi rajanya. Siapa itu? Saul. Sayang, Saul nggak lihat ini. Yang dilihat cuman syair lagunya. Dan memang ya, Daud itu mengalahkan berpuluh-puluh ribu. Dia yang ada di dalam medan pertempuran itu. Saul pasti juga ada di situ. Tapi yang paling banyak mengalahkan adalah Daud. Tapi kan judulnya dikatakan mereka menyongsong Raja Saul. Artinya kemenangan Israel itu kemenangan Saul juga. Kemenangan Israel itu kemenangan Daud juga. Kemenangan Israel kemenangan Yonatan juga. Kemenangan Israel adalah kemenangan bangsa itu juga. Tapi dasarnya kalau sudah iri, saudara, sudah tidak bisa memikirkan yang logis lagi. Tidak bisa mencerna yang benar lagi. Iblis kalau sudah masuk dalam diri manusia, sudah hilang kendali, saudara. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Saya waktu baca ini, tidak ada alasan Saul benci Daud loh. Wong yang disongsong itu Raja Saul. Israel masih menghormati Saul.
Tapi dasar roh iri sudah masuk, selesai. Nalar sehatnya Saul sudah tidak jalan lagi. Akhirnya apa? Membabi buta. Orang yang paling berjasa bagi bangsanya, orang yang paling berjasa bagi kerajaannya, akan dibunuh oleh raja itu sendiri. Ironis. Ironis. Dosa iri dan dengki itu saudara, merusak tatanan kebenaran. Dosa iri dan dengki dan egois itu mencabik-cabik kemapanan hubungan manusia dengan sesamanya. Oleh sebab itu, jangan pernah ada rasa iri dengki, jealous kalau ada orang sukses di tengah-tengah kita. Kalau di keluarga ada bagian keluarga yang sukses, ayo dukung. Coba bayangkan kalau Saul mendukung Daud senantiasa. Wah, Israel akan menjadi kerajaan yang luar biasa. Dan Saul pun tidak akan terganggu, terancam kedudukannya. Daud sabar kok menunggu waktunya Tuhan. Tidak ada kehendak Daud untuk mendongkel kekuasaan Saul. Di pikiran Daud tidak ada kudeta. Terbukti dia melarikan diri kok. Bisa saja sebenarnya Daud mempertahankan dirinya untuk tetap apa? Ada di Israel. Untuk tetap ada berlawanan dengan Saul. Hitung-hitungan Daud sebenarnya bisa saja. Goliat kalah kok sama saya. Goliat tumbang kok sama aku. Saul pun kalau aku mau pasti tumbang. Tapi lihat. Daud dalam hatinya sudah menetapkan dirinya bahwa aku menjadi pelayan Tuhan. Sekaligus pelayan rajaku. Maka kalau rajaku berbuat seperti itu, tidak bisa mengontrol emosinya, lebih baik aku melarikan diri, keluar dari kerajaan Saul. Saudara tahu, mulai ayat 19, Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Pelajaran yang dapat kita petik hari ini adalah tetap rendah hati, mengucap syukur. Jangan pernah membuka hati kita untuk bercokolnya rasa iri, dengki, egois, jealous kepada siapa saja. Justru kita bersyukur Tuhan pakai orang-orang ada di sekitar kita. Kita bersyukur ada orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Maka kita akan menjadi barisan kemenangan Allah itu. Dan itulah 1 Samuel pasal yang ke-18. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami belajar dari peristiwa bagaimana kasih sayangnya Yonatan kepada Daud dan kasih sayangnya Saul kepada Daud. Berbanding balik. Yonatan tetap membangun hubungan yang baik dengan Daud. Karena Yonatan tahu Daud diurapi Tuhan. Namun sayang, Raja Israel yang pertama yaitu Saul membuka pintu hatinya untuk iri dan dengki itu bercokol dalam hidupnya. Sejak saat itu, roh jahat berkuasa dalam kehidupan Saul. Maka hidupnya ngawur. Di luar kontrol dan kendali manusia yang diurapi Tuhan. Yang ada di pikiran cuma satu, bagaimana memusnahkan Daud, sainganku yang berat ini. Tapi kami melihat bagaimana Daud dengan hati yang besar luar biasa. Ada kesempatan Daud untuk bertahan, bahkan membangun aliansi supaya kudeta kepada Saul, tapi tidak dilakukan. Daud lebih baik keluar dari istana itu. Ya, sementara melarikan diri karena memang dikejar-kejar oleh Saul. Tapi dalam rangka melarikan diri, Tuhan sedang mempersiapkan Daud menjadi raja yang memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Bapak, ini pelajaran penting buat kami. Ajar kami selalu menjaga hati kami. Menghitung hari-hari kami supaya kami bijaksana dan tidak ceroboh dalam hidup. Kami tidak izinkan kuasa kegelapan bercokol dalam hati kami. Dengan demikian kami disebut sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati seluruh pelayanan kami.
Berkati usaha bisnis pekerjaan anak-anakmu. Semuanya dibuat Tuhan berhasil kalau kami mengandalkan Tuhan dan hidup di dalam kehendak Allah. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.